gameplaynya pun bener-bener hidup gitu loh. Emang karakter BTR lah, main karakter di game, tutup sebelum menit 15. Dan itu yang nanti akan kita lihat mungkin untuk di minggu ke-6, karena kebetulan mereka juga bakal ketemu sama RRQ. Ada balas dendam kan nantinya, gue juga nggak tahu, tapi ya kita nggak bahas balas dendamnya, kita bahas minggu ke-5-nya. Kayaknya gue udah mulai ketemu nih, waktu minggu lalu tuh ya, gue sempat nanya juga, kayaknya Aul masih inget kan, apa sih yang bikin RRQ kalah gitu kan, pertanyaan gue. Dan kayaknya gue udah mulai menyadari, ternyata yang membuat RRQ kalah, itu adalah gerakan mereka sendiri. Dan mungkin ya itu tadi yang sampai dibilang sama Gio gitu loh, bahwa hal-hal yang kalau misalkan mereka udah unggul, terus mereka lepas advantage, terus ketidakdisiplinan, itu terkadang menjadi kendala buat RRQ Hoshi. Jadi kayak menangnya RRQ Hoshi itu ada di tangan mereka, kalahnya RRQ Hoshi juga ada di tangan mereka gitu. Kalau gerakan mereka kayak waktu game 1 lawan Dewa, ya hati-hati aja gitu loh untuk nanti ketemu sama tim-tim yang bisa ngegulung cepet, kayak misalkan Geek Farm atau mungkin Big Round Alpha. Dan apakah memang cuma itu yang bisa membuat RRQ untuk saat ini kehilangan poin? Atau jangan-jangan ya kayak biasa, emang RRQ di regular season tempatnya juga udah aman, jadi wajar mereka ya udah mau coba-coba aja. Kayak kemarin ada Angela mid lane, terus juga mereka walaupun dapetin game tercepat 9 menit 45 detik, tapi untuk di game ketiga juga agak-agak sedikit ada resiko tuh, hampir kalah juga tuh kebetulan di game yang ketiga. Atau ya ada alasan lain menurut kalian sehingga membuat RRQ gameplaynya emang bener-bener gak yang menang solid 2-0 tapi tetap kuat gitu? Biasa, kadang mau mulai. Oke. Tapi setuju sih sama statementnya KB. Ini pasif banget dah. Sabar. Nah, ini gini. Jadi kayak cukup setuju sih, kayak yang bikin menang ya mereka sendiri, yang bikin kalah mereka sendiri. Karena kayak untuk individu, secara chemistry, secara mekanik, secara mikro, makro, mereka udah jalan banget. Skylar just being Skylar, Idok sama Ritz juga emang udah connected dari zaman bahula ya kan. Ya, Sutsujin juga yang ternyata kayak gitu sih, ngelihat player yang akhirnya bersinar di tim yang mungkin cocok ya, mungkin juga ada pembelajaran yang udah didapetin juga sama Sujin di tim-tim sebelumnya, dan Dairen juga yang ingin melakukan pembuktian pastinya bahwa dia layak ada di Hoshi, dan itu kayak udah terlalu solid juga sih sebenarnya, masih belum ada celah besar dari mereka kecuali yang move mereka sendiri. Setuju. Oke, kalau rookie Hoshi ini Rin sama Idoknya kan emang udah combo ya dari dulu, jadi secara makro harusnya emang rookie Hoshi lagi aman banget lah. Terus tiga sisanya kan emang abang-abangan lah, kayak Sujin abang-abangan jungler, terus juga Dairen abang-abangan XP lah, udah kelihatan jelas lah kalau Dairen sendiri. Sama ya Skylar gitu, siapa yang nonton Skylar di cara gold lane. Tapi sebenarnya aku nunggu kalau misalnya dia mereka dalam posisi yang aman, kapan mereka mau turunin Hazel juga, kayak boleh lah kasih beberapa game gitu, kasih lihat Hazel yang dibawa langsung sama Cascade ini seperti apa gitu kan. Dan ya balik lagi, kayaknya ini masalah dari setiap tim ya, mistake kecil, momen kecil, kalau misalnya mereka nggak bisa hadapin hal kayak gitu, emang bakal fatal banget sih. Kayak kemarin kan kita ngeliat sebenarnya Skylar sangat menyelamatkan ya, itu kalau misalnya ada satu aja yang lepas, minion udah pasti bisa langsung ke end kan. Jadi ya itu yang harus mereka bisa kalkulasiin lagi sih, kayak pertukaran yang mereka bikin di perebutan objektif ini worth it kah, dan resikonya seperti apa. Jangan mikirin yang oke, yang untung-untungnya doang, tapi mereka harus pikirin juga resikonya gitu. Ulang Nepin nge-lag. Enggak, udah. Bohong. Dikerjain. Gio, mukanya nggak ada, Gio. Ada. Apa? Yang lag ntar dulu deh ngomongnya deh. Aku merasa memang wah ini luar biasa sekali ya mereka ya. Akhirnya gak cuman jadi Skylar sentris lagi, mereka sekarang udah lengkap banget, mereka bisa ngandelin siapapun. Mau Rins ya Idok, mau ngandelin Sujin juga, Dairen juga. Jadi udah gak bisa untuk Skylar sentris. Itu benar-benar satu point of view yang buat RRQ sekarang berada di top klasmen nih di week sekarang. Tapi kalau apa yang bikin mereka kalah ya kayaknya so far belum ada selain yang tadi KB bilang sih. Soalnya mau matiin Skylar juga kayaknya tidak semudah itu sekarang. Mau matiin Sujin juga balasannya dari RRQ Hoshi lebih kejam lagi untuk lawan-lawannya. Jadi kayak susah buat RRQ Hoshi buat ditumbangin selain karena dari mereka sendiri. Bahkan momen hampir menangnya Dewa kemarin aja ternyata Skylar masih bisa mengerjakan 2 tugas dalam satu waktu sempit loh. Ngasih damage, ngasih clear minion, dia tumbang tapi nggak ada wave. Itu gila sih mekanik. Saya langsung merasa kayak sehatnya saya bermain Nathan. Jangan. Gue gak expect ending itu sih. Kalau spek lo kayak Skylar boleh sih, tapi